Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul ID Invaded. Kali ini Mimin bakalan bahas anime bertemakan misteri, teman-teman. Sesekali Mimin bakalan bacain anime detektif. Anime ini rilis tahun 2020, genrenya tentunya misteri. Seperti apa alur ceritanya, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan seorang lelaki yang terbangun dari tidurnya. Dia tidak ingat siapa dirinya dan ada di mana. Seketika tubuhnya tiba-tiba terpisah seperti itu. Dia tidak merasakan sakit karena di sekelilingnya pun demikian. Saling tidak menyatu, tapi dia masih bisa mengendalikan semuanya. Jadinya sama dia dipasang-pasangin lagi lah tubuhnya. Tak lama dia melihat ada seseorang di atas sana. Dia pun mencoba menyatukan ruangannya dengan orang itu. Pas dia masuk ke sana, di situ terdapat mayat bernama Kaeru. Sejak saat itu dia mengingat siapa dirinya. Dia adalah Sakaido, seorang detektif cerdas yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus kematian Kaeru. Dia saat ini berada di alam bawah sadar, sementara di dunia nyata terdapat organisasi bernama Kura yang memantau kinerja si Sakaido ini, disebut dengan Mizuhanome. Sakaido sedang menyelidiki kasus pembunuhan berantai pelubang. Terus Sakaido masih bingung dia melihat dunia yang terpisah-pisah seperti ini. Hingga akhirnya dia mencoba menyambungkan beberapa ruangan lagi, hingga tercipta satu ruangan yang isinya satu keluarga. Dan orang-orang yang ada di sana, kelima orang itu merupakan korban kasus pelubang. Dua yang lainnya masih belum diketahui. Nah, di sana tim ada yang melihat ada seorang bernama John Walker, yang mana itu berhubungan dengan kasus kematian si Kaeru. Mereka menyimpulkan kalau kasusnya saat ini terhubung dengan kematiannya si Kaeru. Di sisi lain, di sana ada seorang bocah yang ditugaskan di lapangan bernama Hondomachi, bersama seniornya bernama Matsuoka. Baru pertama ini Hondomachi lihat Mizuhanome. Dia pengen tahu kinerja alat tersebut yang dipakai untuk masuk ke alam bawah sadar. Yang kata Matsuoka, orang yang masuk ke dalam alam bawah sadar tersebut merupakan orang yang udah pengalaman dan juga pernah melakukan hal pembunuhan berantai. Saat itu dia mulai mengerti, lalu mereka dapat tugas untuk cek TKP. Sedangkan si Sakaido, karena dia merasa belum kelihatan jelas sama dunia ini, dia pun mempunyai ide untuk menyambungkan kota-kota yang ada di sana, hingga menimbulkan sebuah tulisan yang berujung ke suatu tempat. Si Hondomachi dan Matsuoka pun berangkat ke sana. Dan ketika dilihat-lihat sama Hondomachi, itu ada yang aneh. Dia malah menunjukkan ke tempat yang lainnya. Dan benar saja ada rumah yang bakalan dijadikan korban si pelubang, bernama Fukuda. Hondomachi maksa buat masuk tanpa menunggu polisi yang lain. Alat yang dia bawa bernama Wokusubi pun udah nyala, itu tanda-tanda bakalan ada yang membunuh. Akhirnya Matsuoka pun menurutinya dengan masuk ke sana dengan buru-buru. Sedangkan Hondomachi diem di luar. Terbukti emang adanya pembunuhan di dalam sana. Cuma mereka terlambat. Berbarengan dengan si Sakaido yang melihat kota yang disambungin kini menyatu kembali. Dan dia pun merasa aneh dikala yang lain pada kagak menyatu tubuhnya, ini si Kaeru masih menyatu seorang diri. Sakaido menyadari bahwa ada sesuatu di dalam dirinya. Ternyata benar itu adalah pembunuh pelubang tadi alias pemilik rumah yang bernama Fukuda. Mereka salah tangkap. Fukuda yang pura-pura terluka dibawa ke dalam ambulan. Lalu dia sadar dan membantai yang ada di sana. Hondomachi yang memegang Wokusubi mendeteksi adanya pembunuhan. Tapi sayang dia malah tertabrak. Fukuda lalu membawanya ke suatu tempat. Berbarengan di dalam tadi ada si Hondomachi. Yang di dunia nyatanya dia tertangkap. Otomatis dia bakalan dieksekusi sama si Fukuda ini. Sedangkan si Sakaido masih mencari tahu. Lalu tiba-tiba aja si Fukuda itu pergi dari hadapan si Sakaido. Lalu berteleportasi untuk supaya jauh dari tempat tersebut. Di sana juga ada John Walker, akhirnya muncul dan mendekati si Sakaido. Anehnya orang-orang yang ada di sana pada ketakutan dengan si John itu. Tapi pas dilawan cukup mudah buat si Sakaido. Di sisi lain Matsuoka lagi mencari keberadaan si Hondomachi.
Nah, yang di kantor masih disibukkan dengan kasus yang mana ada John Walker di dalam sana. Mereka masih mempertanyakan hal itu sampai ada sedikit ribut dengan petingginya bernama Hayasura. Hingga akhirnya tim pun melanjutkan penyelidikannya. Di sisi lain juga si Hondomachi udah siap-siap mau dieksekusi. Tapi sebelum itu dia menanyakan terlebih dahulu alat yang dibawa oleh si Hondomachi. Kalau nggak dikasih tahu, Hondomachi bakalan dibor macam dia. Hondomachi kagak mau ngasih tahu. Dia juga menanyakan kelakuannya yang suka ngebor orang. Yang katanya dia ngebor orang tidak langsung mati. Entah orang ini gabut, entah gimana dah. Hingga akhirnya Hondomachi pun memberitahu alat tersebut. Kalau itu untuk mendeteksi orang yang pengen membunuh. Nah, Hondomachi secara berani menusukkan bornya ke keningnya. Hingga alatnya nyala dan memberikan lokasinya ke tempat pusat. Matsuoka pun auto datang ke sana. Sedangkan Sakaido ditarik dari id. Inilah wujud aslinya. Dia itu namanya Narihisago. Lalu dia dimasukkan lagi. Kali ini dia masuk ke dalam id yang banyak banget bor di sana. Lagi-lagi ada Kaeru juga beserta kertas bertuliskan bunuh diri. Lalu muncullah bor dari atas hingga Sakaido tewas. Peristiwa ini sama macam si Hondomachi tadi. Hondomachi emang tidak langsung mati. Anehnya Fukuda merasa berterima kasih kepada si Hondomachi. Itulah yang dia inginkan. Pengen ada orang yang ngebor dirinya sendiri. Macam dia, tak lama dia pun pingsan dan para polisi datang ke sana. Alhasil penangkapan atas kasus si pelubang pun selesai. Momoki bakalan berterima kasih kepada Sakaido yang udah berjuang di dalam id. Dia masih bisa diandalkan seperti itu, cuma Narihisago masih membawa masalahnya ke dalam id tersebut. Karena sebelumnya, Narihisago mempunyai kehidupan yang sangat kelam. Satu sisi dia senang sebagai mantan detektif bisa bantu, cuma mentalnya masih belum aman. Dia pun dibawa ke kamarnya untuk diistirahatkan. Singkat cerita, si Narihisago bermimpi tentang keluarganya dulu. Dia sebenarnya udah berkeluarga dan memiliki satu anak. Namun keluarganya jadi korban pembunuhan berantai yang sangat amat sadis. Tak lama dia pun terbangun, sementara itu terjadi kasus lagi. Kali ini ada pengeboman di sebuah gedung gitu. Di sisi lain, Matsuoka menjenguk si Hondomachi yang lagi dirawat. Dia juga melihat berita hari ini yang lagi rame. Matsuoka bakalan ke sana dan Hondomachi kagak usah memaksakan diri. Cuma di situ dia menanyakan dirinya yang ada di dalam id. Dia pengen banget masuk ke sana seperti Narihisago sebagai detektif cerdas, tapi Matsuoka menolak itu karena berbahaya. Dia sedikit menerangkan cara kinerja bila masuk ke dalam sana. Dari cerita itu si Hondomachi tidak takut sama sekali. Bahkan dia tertarik buat masuk. Matsuoka melihat si Hondomachi ini udah punya keberanian macam Sakaido. Cuma saat ini dia masih tidak suka sama perlakuan Sakaido sebelumnya. Lalu dia pun pergi. Pas melakukan olah TKP nampak sulit untuk menemukan petunjuknya. Jadinya memakailah penyelidikan alam bawah sadar. Sakaido auto dimasukin lagi. Kali ini dia dibawa ke sebuah tempat air terjun beserta banyak banget orang-orang yang ada di sana. Kaeru pun ada juga. Tiba-tiba aja senapan seketika menembak orang-orang yang ada di sana. Sakaido mencoba memahami tembakan tersebut yang sangat cepat banget. Hingga dia pun kena tembakan beberapa kali. Saat itu dia mulai menyadari sesuatu. Ketika ada beberapa orang yang bunuh diri dan juga di sana dia melihat ada satu orang yang tidak tertembak. Dan senang melihat orang-orang yang tertembak. Akhirnya si Sakaido mengerti kalau dialah pelakunya. Alhasil polisi yang ada di lapangan auto menangkapnya. Dia adalah seorang tentara yang menyamar sebagai fotografer. Kasusnya pun terpecahkan. Ketika dibawa ke penjara, di situ Narihisago mencoba ngobrol dengan si pelaku tentang perlakuan dan impiannya yang begitu sadis. Narihisago udah tahu semuanya kalau orang tersebut adalah tentara yang sebelumnya pernah mengebom suatu tempat dan berpura-pura kalau dia tidak melakukannya alias nyamar jadi seorang fotografer. Padahal aslinya dia senang melihat kehancuran yang telah dia perbuat sendiri. Karena mungkin depresi dengan omongan si Narihisago, akhirnya dia pun bunuh diri dari dalam sel. Dan Narihisago memimpikan tentang keluarganya yang telah Narihisago lalaikan. Setelah kejadian malam itu, Fukuda memberikan keterangan atas yang dia lihat semalam.
ketika Shinari Hisago secara tidak langsung membuat si korban bunuh diri. Dari situ karena mereka melihat si Fukuda ini mempunyai IQ yang sangat tinggi, dia pun menggantikan Shinari Hisago ke ID. Sedangkan Nari Hisagonya dimasukkan ke dalam ruangan isolasi. Tapi ketika diganti malah tambah buruk. Fukuda tidak sehebat Shinari Hisago. Setelah terdapat kasus lagi, kali ini ada korban penculikan yang mana orang yang diculik dimasukkan ke sebuah tong dan melakukan live streaming selama 52 jam. Pelaku disebut-sebut sebagai penggali kubur. Dunia pun gempar dengan adanya live streaming tersebut, sehingga polisi detektif pun mulai menyelidiki. Tapi ada yang kurang. Setelah Nari Hisago dimasukkan ke ruangan isolasi, Kura kini belum beroperasi lagi karena di TKP pun sulit mencari petunjuk. Mau nggak mau, Nari Hisago dimasukkan ke dalam ID lagi. Dan tiba-tiba dia masuk ke sebuah gedung yang mana ada Kairo yang terbakar tanpa adanya api di sisinya. Di sana pas dia lihat-lihat keluar, di sana juga banyak gedung-gedung dan kobaran api. Namun dia melihat ada cewek yang masih hidup. Itu orang macam korban yang lagi live streaming. Sakaido pengen menolongnya. Namun Sakaido tewas beberapa kali di sana. Berbagai cara telah ia lakukan. Sampai dia berpikir kalau misinya di dalam situ cuma menemukan kasus si Kairo doang. Dan Momoki CS pun sebenarnya udah mulai kagak percaya sama si Sakaido. Seorang pembunuh berantai pengen nolong seseorang. Dari situ si Sakaido mulai menunjukkan kepeduliannya atas misinya. Misi apapun kali ini dia serius dan terbukti berkat kegigihan dan kepintarannya Sakaido bisa sampai ke anak itu. Dia merasa ketakutan di sana. Sakaido yang melihat kejadian ini dan melihat Kairo juga yang kebakar tanpa adanya api, kemungkinan dia mati bukan di tempat itu. Akhirnya mereka semuanya bisa menyimpulkan. Tak lama anak tersebut menunjuk seseorang di atas gedung sana, yang mana orang itu udah membunuh seseorang dari dekat rumahnya. Alhasil tim menyimpan kecurigaan sama orang tersebut. Lalu langsung ke tempat tersebut dan benar saja, orang itu pelakunya. Mereka masih sempat menolong orang yang ada di dalam sana. Momoki ingat sama karpet yang mirip seperti Kairo di atasnya. Pas dibuka ada ruangan rahasianya. Dan benar saja di sana terdapat tong. Pas polisi buka ternyata orang tersebut udah tewas beberapa hari yang lalu. Dan live streaming itu adalah rekaman ulangnya. Di sini bisa disimpulkan kalau bukan dialah orang yang mengubur anak tersebut. Sampai si Sakaido mencoba membawa si anak itu biar selamat. Sakaido pun kembali. Dia dipuji lagi sama si Momoki. Terus dia menanyakan apakah Nari Hisago ada keinginan untuk membunuh seseorang lagi. Terutama penjahat tadi. Dia sebenarnya mau nggak mau. Maunya mungkin dia adalah mantan pembunuh. Dan gak maunya dia itu seorang manusia. Dia secara instan aja ngomong apa yang ada di mulutnya dan kagak ada niatan buat membunuh yang berada di sel itu. Dia udah membuat 5 orang bunuh diri cuma dalam satu tempat. Dan cuma dengan omongannya doang. Di situ Momoki mengajaknya untuk berdamai kembali karena sebelumnya mereka pernah bekerja bareng. Di sisi lain Matsuoka mengajak si Hondomachi menyudahi penyelidikannya hari ini. Tapi Hondomachi merasa kagak puas, lalu kagak sengaja. Dia melihat orang yang mencurigakan, alhasil dia ikutin orang tersebut. Ketika bertemu, dia ingat dengan wajahnya yang berada di ID. Dia adalah Kajuta, namun tiba-tiba aja dia mencium si Hondomachi. Tapi reaksinya macam terkejut seperti itu, lalu dia pun pergi. Sementara itu si Fukuda kembali dimintai keterangan tentang korban yang dia bolongi, yang kini masih berkeliaran dan dianggap sebagai pelaku penggali kubur. Terus Hondomachi ke si Matsuoka lalu laporan kalau dia bertemu dengan Kajuta yang sangat mencurigakan, apalagi dia tiba-tiba aja menciumnya. Dia agak curiga sama si Kajuta yang melihat di tempat kejadian, tapi setelah diketahui dia malah kabur begitu. Hondomachi beropini liar kalau si Kajuta ini datang ke tempat itu dengan sengaja, pengen melihat si Ono, pelaku sebelumnya. Nah pas dicium itu sebenarnya dia punya niat membunuh. Tapi karena di situ ada alat deteksi pembunuh jadi dia menciumnya. Jadilah kagak kedeteksi. Terlihat dari korbannya yang dimasukin ke dalam tong seperti itu. Hondomachi pun meminta buat putar balik. Sementara itu si Sakaido kembali beraksi. Kini ID-nya berbeda lagi. Kali ini dia berada di atas awan.
dan ada satu rumah di sana. Pas masuk ada Kairo lagi. Namun semua benda yang ada di sana nampak pada terbang. Begitupun mayat Kairo beserta darahnya. Pas dilihat di bawahnya terdapat seorang cewek yang mukanya itu campuran macam-macam korban. Daripada korban penggali kubur. Dia pengen diselamatkan. Hondomachi yang ada di tempat tadi mendeteksi adanya rasa ingin membunuh. Ternyata dugaan dia benar. Sakaido pun mencari petunjuk lain. Dia pun keluar dan mencoba berjalan di bawah rumah itu. Di sana dia melihat ada John Walker yang lagi membunuh seseorang. Sakaido pun mencoba melawannya. Namun si John pergi begitu saja. Akhirnya dia pun naik lagi ke atas. Masuk lagi ke rumah tadi dan di sana dia menemukan potongan foto-foto yang mana di sana terdapat muka si Kajuta beserta teman-teman yang lainnya. Karena mereka menyangkanya kalau si Kajuta adalah pelakunya, mereka memutuskan untuk menyuruh polisi untuk ke tempat penyimpanan kecap yang ada dekat rumahnya. Tadinya Matsuoka yang mau ke sana, tapi karena udah ada yang lebih dekat, jadinya tim yang lain yang ke sana. Sedangkan mereka berdua ke tempat yang lain. Sesampainya di sana, polisi mencoba mendeteksi pembunuh, cuma kagak kedeteksi, dan juga mencoba buat mengetuk di tong tersebut. Siapa tahu ada orang di dalamnya. Karena masih sulit juga, akhirnya mereka memotong sesuatu dan membuka tongnya. Ternyata yang di dalam itu bukanlah kecap, melainkan bensin. Karena adanya listrik, terbakarlah orang-orang yang ada di dalam sana. Sementara si Hondomachi ke tempat orang bernama Inuma. Dia bertanya kepadanya, karena dia adalah orang yang berada di foto potongan tadi. Hondomachi mencoba menanyakan tentang hubungan asmaranya di sana. Dan Inuma pun sempat-sempatnya mengelap luka si Hondomachi. Dia terus bertanya tentang percintaannya dan juga target dia yaitu Kajuta. Yang kata Hondomachi, si Inuma ini sangat suka sama si Kajuta. Pas lama-kelamaan sampai akhirnya ke pertanyaan terakhir. Hondomachi menanyakan lukanya apakah berdarah lagi atau enggak. Karena dari tadi dia melihat ke arah sana. Terus berbarengan dengan Matsuoka yang dapat kabar tentang kejadian di penyimpanan tadi. Dari situ Hondomachi yakin kalau ini adalah pelakunya. Dia suka melihat orang terbunuh dan Hondomachi tahu kalau hubungan Kajuta dengan Inuma itu cuma sebatas cinta monyet doang. Jadi Kajuta membunuh atas suruhan si Inuma ini. Di sisi lain si Kajuta udah siap-siap. Di situ si Inuma mengakui kejahatannya dengan menunjukkan beberapa kamera pengawas. Dan yang belum keluar di sana si Kajutanya. Karena pisau di dapur pada gak ada, tiba-tiba Kajuta melemparkan pisaunya. Untungnya di sana Matsuoka melindungi si Hondomachi. Mereka berdua langsung menembaki si Kajuta. Dia kagak mau menyerahkan diri. Hingga akhirnya Hondomachi mencoba memancingnya, pura-pura membunuh si Inuma. Barulah dia keluar. Hondomachi menembakkan pistolnya ke arah si Kajuta. Cuma kagak ada yang masuk. Hingga akhirnya dia terpojok. Untungnya Hondomachi masih bisa menyerang. Lalu Kajuta pun meninggal. Sembari mencium si Hondomachi. Saat itu dia langsung laporan ke tim pusat. Setelahnya tim ke pemakaman polisi yang gugur kemarin. Di sana mereka menyimpan beberapa kecurigaan atas munculnya John Walker di setiap Id. Mereka curiga kalau John mempunyai Miju Hanome juga. Sehingga menciptakan Id. Tapi perasaan alat tersebut cuma ada di sana doang dan mungkin aja di organisasi kura tersebut ada yang memakai Miju Hanome lalu menyamar. Di situ juga bisa terjadi, sangat masuk akal bila di antara orang-orang kantor ada yang melakukan itu. Sementara itu Matsuoka bertemu dengan Hayusura dan Shimomoki. Karena Fukuda kagak mampu memecahkan masalah di dalam Id, dia merekomendasikan si Hondomachi buat menggantikan si Fukuda. Setelah itu si Sakaido dikirim kembali ke Id. Kali ini dia berada di sebuah kereta dan di sana dia melihat Kaeru lagi beserta jejak kaki pembunuhnya. Alhasil Sakaido pun mengikuti jejak tersebut. Di sana terdapat korban penggali sumur. Tak lama si Sakaido pun baru sadar kalau kereta itu titik pertama sampai akhir itu nyambung. Di situ pun terdapat seseorang yang tak lain itu si Inuma. Dia menunggu kedatangan si Sakaido. Kereta yang dia naikin dulu pernah menabrak ibunya si Inuma saat umurnya masih 14 tahun. Dan karena sebenarnya Inuma itu benci melihat orang yang tewas, ketika melihat ibunya digituin kini malah sebaliknya.
Di situ Sakaido mencoba menanyakan apakah dia yang udah membunuh si Kaeru. Namun nampak bukan dia. Dan di sana juga terdapat cowok yang tak lain adalah si Kajuta. Terlihat mereka berdua saling menatap secara tidak langsung, melainkan melihat dari kaca. Dan lagi-lagi si John ada di sana. Kemungkinan John lah yang membuat ibu si Inuma meninggal. Ditawari buat berdekatan pun mereka kagak mau. Di sisi lain orang-orang yang dikubur di dalam tong tadi kini sudah ditemukan semuanya. Kini si Inuma pengen bertemu dengan si Hondomachi terlebih dahulu. Ada yang pengen dia omongin. Di sisi lain si Hondomachi diangkat untuk menjadi detektif cerdas agar membantu menyelidiki kasus pembunuhan berantai John Walker. Dia pun siap, Matsuoka lah yang merekomendasikannya. Terus di luar dia sedikit menjelaskan lagi kalau udah jadi detektif cerdas harus menjadi pembunuh berantai di dalam sana. Matsuoka mempunyai alasan kenapa dia merekomendasikan si Hondomachi. Karena melihat kasus-kasus sebelumnya, Hondomachi udah kelihatan jenius memecahkan suatu misteri. Sakaido kembali mendekati si Kaeru. Dia masih bingung sama pembunuhnya seperti apa. Apalagi kereta tersebut kagak bakalan berhenti. Sakaido masih melihat si Kaeru ini adalah anaknya yang udah meninggal. Sementara itu si Togo memberitahu Momoki kalau rekaman yang mereka dapatkan ternyata terhubung sama pembunuhan berantai bernama Challenger yang menewaskan keluarganya si Sakaido atau Narihisago. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan silahkan like yang sebanyak-banyaknya. Bila kalian kagak ngerti silahkan nonton sendiri animenya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya mata nih, bye bye.